Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas soal penerapan gaya Lorentz ya. Jadi kalau biasanya gaya Lorentz itu hanya ya partikel, kawat dan sebagainya. Sekarang kita coba contoh yang lebih real ya. Di penerapan gaya Lorentz pada kawat berarus untuk motor listrik. Nah, motor listrik itu dia mengubah energi listrik menjadi energi gerak ya. Nah, alat-alat elektronik sekitar kita kan banyak ya yang mengubah listrik jadi gerak seperti kipas angin, kemudian mixer, dan masih banyak lagi. Nah, ini konsep sederhana ya. Jadi melalui soal ini kita bisa kebayang seperti apa cara kerja motor listrik. Nah, permodelannya itu seperti ini ya, sederhananya. Jadi ada satu kumparan ditempatkan di antara dua kutub magnet. Nah, jadi dari utara ke selatan, arah arah apa? Arah medan magnet itu kan dari kutub utara ke selatan. Jadi dari kanan ke kiri medan magnetnya. Homogen dan besarnya B ya. Kemudian dimensi kumparan ini W kali L dan dapat berputar terhadap poros seperti pada gambar. Kumparan ini dialiri arus listrik yang konstan sebesar I. Jadi kita misalin dulu konstan ya I dari baterai. Kemudian kondisi awalnya dia orientasi seperti ini. Nah, nanti vektor normal luas permukaan tegak lurus dengan arah medan magnet. Ingat tentang vektor luas atau vektor normal luas permukaan ya. Jadi ketika ada satu permukaan, nah kalau kita tarik arah tegak lurus permukaan itu namanya vektor normalnya. Jadi kondisi awal di gambar ini ya, dia kan normalnya akan tegak lurus dengan medan magnet. Nah, nanti tentukan torsinya awal dan kalau dia membentuk sudut theta bagaimana dan nanti eh, kita buktikan tahu sama dengan M cross B ya, di mana nanti M-nya itu moment dipole magnet sesuai definisi ini dan kita coba cari berapa kecepatan sudut rotasi ketika eh, vektor bidang normal kumparan dengan vektor normal bidang kumparan searah dengan medan magnet. Oke, jadi kita jawab ya dari bagian A. Nah, torsi sesuai tadi ya. Torsi berasal dari gaya Lorentz pada kawat berarus. Oke, ini aku copy aja gambarnya. Ini ya gambarnya B-nya kan sudah ada ke kiri ya. Kemudian I-nya kan dia kalau di sini anggap aja masuk bidang gambar ya. Nah, pakai aturan tangan kanan, I-nya itu arah jempol, B-nya tuh telunjuk, kemudian jari tengah itu arah gaya. Nanti akan ketemu. Nah, dia kan arah gayanya yang sebelah ruas kiri ini dia akan ke atas ya. Dan yang ruas kanan dia akan ke bawah. Jadi ini gayanya ini dan ini. Kemudian bagaimana dengan arus listrik yang di sepanjang W ya? Nah, berarti kan arah arusnya kan dia sejajar dengan medan magnet ya. Karena sejajar, ya otomatis tidak ada gayanya, nol. Berarti dia tidak ada gaya listrik ya di yang dimensi W itu. Hanya ada yang di dimensi L, yang segini L. Sekarang kita coba tinjau. Pertama, besar gaya Lorentz. Besarnya aja ya, arahnya kan kita udah definisikan tuh. Jadi F sama dengan IL cross B ya, atau I kali L kali B. Kemudian torsi eh, yang dihasilkan. Nah, torsi ini kan R cross F ya. Jadi ya kalau besarnya F ini
lengan gayanya kan dia jadi W per 2 ya. Jadi lengan gaya itu kan porosnya ada di tengah-tengah sini. Hmm, nah, porosnya kan ada di sini ya. Jadi lengan gayanya itu W per 2 sama W per 2. Jadi itu kemudian antara F yang di kiri ya, ke atas sama ke bawah itu kan walaupun gayanya itu berlawanan arah, tapi torsinya kan searah ya. Karena ya bayangin aja kalau kita gayanya ke arahnya ke situ, dia kan torsinya akan saling menjumlahkan ya, akan berputar ya. Justru kalau gayanya itu searah, maka torsinya akan nol ya. Kan bisa kebayang ya, kalau di dua sisi ini sama-sama kita tarik kan nggak muter. Tapi kalau yang satu kita tarik, satu kita dorong, akan muter ya. Jadi tahu sama dengan dua kali ya, dua kali F kalikan panjang gayanya itu W per 2. Nah, atau sama dengan F kali W. F-nya masukkan atas tadi, jadi tahu sama dengan I eh, LW kalikan B. Bisa tulis gini aja. Bagian A mudah ya. Sekarang misalkan orientasinya berubah ya. Jadi kalau orientasi berubah, bila orientasi bidang kumparan berubah. Nah, kenapa berubah? Karena muter ya. Kan kalau muter otomatis dia bakal miring. Nah, untuk gambarannya, gimana cara gambarnya bagusnya? Misalkan ini tampak samping ya. Jadi tampak samping, ini tampak samping ya. Kalau kita lihat dari samping, jadi kan dia misalkan medan magnetnya dia kan ke sini. Ini B-nya itu ke sini. Kemudian, nah orientasinya misalkan bentuk sudut theta ya. Jadi kan ini theta. Normalnya kan ini, tegak lurus permukaan ya. Jadi dia misalkan membentuk sudut theta ya. Theta terhadap B. Jadi kalau B-nya ke sini, N-nya kan ke sini, vektor normalnya. Nah, misalkan ini theta. Ini tampak samping. Sekarang kalau tampak atas ya. Jadi kalau tampak dari atas, kan kira-kira, nah, kalau tampak dari atas itu, nah, tampak atas ya. Semoga kebayang. Di ini arusnya, ini arusnya, tampak atas ya. Ini kan miring ya ini. Nah, kalau tampak atas, dia kan kelihatan ya, bahwa I itu tegak lurus B. Jadi silakan coba kalau bayangin kalau itu miring, I dan B-nya kan dia tetap tegak lurus ya. Jadi I-nya dia tetap tegak lurus B. Nah, artinya
eh, dia kan yang sebelah sini ya akan menimbulkan gaya Lorentz. Sebelah sini. Nah, sebelah sini kan akan nimbulin gaya Lorentz. Gaya Lorentznya ini dia dia kan eh, miring. Jadi coba bayangin ini diputer, kemudian arah arusnya dia tetap arah B-nya dia tetap, tapi arah I-nya dia agak berputar ya. Eh, jadi kan bidang orientasi kumparan ini berubah di tampak samping. Oh, ini ya bidang tadi orientasi bidang kumparan berubah, namun di arah arus pada segmen yang L tetap tegak lurus B. Itu ada keterangannya. Sehingga arah gaya Lorentz pada segmen yang L tidak berubah. Oke. Jadi ya tidak berubah ya. Kira-kira tetap seperti ini. F. Nah, tapi kalau torsi, ya kan gayanya harus tegak lurus ya. Jadi kita gayanya harus diuraikan ke arah sini. Karena ya R cross F ya. R-nya kan kalau R-nya ini kan dia ke sini ya, R. Eh, R-nya kan dia ke sini, R-nya. R itu dari pusat ke ini ya, dari pusat ke titik gayanya. Jadi R-nya kan ke sini dan ke sini. Nah, F yang tegak lurus dia kan akan ngasilin R cross F nggak nol, tapi yang sejajar dia ini nol. Jadi yang sejajar ini nggak perlu. Nah, sekarang kalau kita lihat secara geometri ya, secara geometri kan berarti sudut sebelah sini theta, ini theta, ini kan berarti theta ya. Lalu sebelah sini juga theta. Nah, ini bisa dibuktikan secara geometri ya. Jadi kan eh, kalau geometrinya kan kira-kira seperti ini. Kan, kan diketahui sini ke sini theta. Kemudian ini ke sini sama ke sini. Nah, karena sebelah sini kan berarti 90 min theta, sebelah sini theta ya berarti. Karena dia tegak lurusnya. Nah, kalau miring seperti ini berarti torsinya. Sekarang ada faktor ini ya. Eh, kalikan sin theta. Nah, ya sekali lagi ya. Kalau kita lihat gambar ini, ya kan yang tegak lurus ini adalah F sin theta, ini juga F sin theta. Oke, torsi yang dihasilkan berarti ini kalikan sin theta. Nah, atau sama dengan, jadi ya sama aja ya, tahu sama dengan ini kali sin theta.
atau sama dengan ILWB sin theta. Jadi ada faktor sin theta. Nah, sekarang kalau ini ya, ada M ya. M itu kan IWL. Jadi IWL bisa kita ganti M. Kemudian bagian C besar torsi. Yang di atas ini kan besar torsi ya. Dapat dinyatakan. Jadi taunya ILW tadi kan M. MB sin theta. Nah, karena ada faktor sin theta, jadi ada faktor sin theta ya. Maka, nah, perkalian antara M cross B, perkalian antara M dan B merupakan cross product ya. Kenapa? Karena kalau cross product kan besarnya itu nanti ada sin, kalau dot product itu cos. Nah, jadi taunya tuh antara M cross B atau B cross M. Nah, yang mana? Sekarang dengan memperhatikan arah torsi yang dihasilkan, maka kita lihat ya. Ketika sistemnya ini mana ya? Warna ketika sistemnya ini, ya kan torsinya akan memutar ini ke sini ya. Jadi perputaran akibat torsi kan ya bisa dibayangin punternya kan ke sini. Nah, bagaimana cara menentukan vektor torsinya? Pakai aturan tangan kanan ya. Jadi pakai mirip medan magnet sama arus. Yang 4 jari itu arus, kemudian apa telunjuknya itu jempolnya itu arah B. Kan kalau medan magnet gitu. Nah, kalau torsi arah arah 4 jari itu arah omega ya, atau arah berputar. Kalau jempol itu torsinya. Nah, lihat ini muternya kemana. Jadi muternya ini kan searah jarum jam. Oke. Nah, karena searah jarum jam, berarti torsinya bisa dibayangin ya. Dia masuk bidang. Jadi pakai tangan kanan. Kalau searah jarum jam kan berarti jempolnya adalah masuk bidang. Oke. Kemudian sekarang arah arah M ya. Nah, arah M di sini keterangannya. Nah, arahnya sama dengan normal bidang mengikuti aturan tangan kanan. Nah, sekarang coba I-nya, dia kan muternya dari sini ya. I-nya itu kan. Ini I-nya kan ke sini ya. Silakan dicoba. Kalau muternya ke sana, berarti kan pakai aturan tangan kanan ya. Ini kan dia berputar searah jarum jam. Nah, karena searah jarum jam, dia menghasilkan M-nya ke bawah ya. Jadi M itu
arahnya adalah ke bawah. Nah, sedangkan B-nya tadi kan dari kanan ke kiri ya, udah ada ya. Jadi B-nya ke sini. B-nya ini ke kiri. Sekarang kita lihat kalau M cross B, M cross B itu hasilnya adalah masuk bidang. Nah, sedangkan kalau B cross M itu arahnya adalah keluar bidang. Nah, supaya cocok dengan arah torsi yang masuk bidang, artinya harus M cross B ya. Bisa dicoba sendiri. Jadi dengan memperhatikan arah torsi yang dihasilkan, maka ya tahu itu sama dengan M cross B. Jadi itu torsi akibat kalau kita modelin dengan momen dipol ya. Nanti akan kepakai nanti ketika konsep dipol magnet. Nah, yang selanjutnya adalah kalau momen inersia kumparan itu M, tentukan kecepatan sudut rotasi ketika vektor normal bidang kumparan searah dengan medan magnet. Oke, berarti kan kita tinjau ke persamaan gerak rotasi ya. Jadi kan kalau sigma F sama dengan MA, maka sigma tau itu sama dengan momen inersia dikalikan kalau percepatan ya. Sekarang ada percepatan sudut kalau pakai torsi. Mana percepatan sudut itu turunan kedua dari eh, sudut terhadap waktu. Nah, torsinya kan tadi kita sudah hitung sebagai fungsi theta itu adalah ini ya. Ini ya, IL WB kali sin theta. Nah, untuk menyelesaikan ini kita bisa manipulasi ya, atau ubah dengan istilahnya apa ya? Aturan rantai yang ini kan sama aja turunan pertama dari eh, turunan pertama terhadap waktu ya. Jadi turunan pertama theta terhadap waktu atau turunan pertama dari kecepatan kan ini. Ya emang definisi percepatan. Nah, ini kalikan dengan ini ya. Kalikan dengan d theta per d theta. Nah, maka nanti kelihatan ya bahwa kita bisa pisahkan. Jadi sekarang jadi ini dikalikan nah, oke. Ini dari mana? Kan ini aturan rantai ya. Jadi kalau kita kalikan d theta per dt ke d theta per d theta, ini kan sama aja dikali 1, jadi nggak berubah. Sekarang yang ini dipasangkan dengan ini ya. Ini dipasangkan dengan ini. Dan yang ini dipasangkan dengan ini.
Emang bisa ini secara matematik. Sehingga kan jadinya ini tadi hasilnya adalah, nah, d theta per dt itu kan omega. Terus ini jadi d omega per d theta. Oke. Sehingga sekarang dari persamaan ini bisa diubah m omega kalikan ini. Nah, ini seperti tadi ya, kita bisa pisahkan. Yang sebelah kiri itu ada omega doang, omega saja. Sebelah kanan theta saja ya. Setelah ini kita integral ya. Jadi integral. Nah, kecepatan sudut awal 0 ya, karena diam sampai omega akhir ya. Jadi omega aksen atau omega akhir f, omega f gitu. Omega f. Nah, dari yang ini m omega kalikan d omega, ruas kanan juga integral. Nah, sudut awalnya itu kan awalnya justru tegak lurus ya. Jadi awalnya itu pi per 2. Sorry. Integral dari pi per 2 dari pi sampai akhirnya dia kan jadi sejajar, jadi 0 ya. Ini dari pi per 2 sampai 0 dari ini. Nah, yang ruas kiri kan integral x dx ya itu. Jadi setengah x kuadrat atau m per 2 omega kuadrat. Langsung aja. Batasnya kan dari 0 sampai omega f ya ini. Jadi ya langsung aja aku masukin batas jadi omega f. Sebelah sini sin theta d theta. Itu kan integralnya jadi min cos ya. Nah, ini dari pi per 2 sampai 0. Oh, dari pi per 2 sampai 0. Nah, ini kan berarti ketika 0 itu kan hasilnya berapa? 1 ya. Lalu ketika enggak. Oh iya, tadi untuk ini kan tetanya kan semakin lama semakin berkurang ya. Karena awalnya 90 lalu jadi 0. Jadi di sini itu torsinya ini dia kan mengurangi theta ya. Artinya kita kasih dia minus di sini. Tadi kenapa minus? Ya karena torsinya ini mengurangi tetanya. Jadi tetanya semakin lama berkurang dari 90 jadi 0, makanya di sini minus. Di sini ada minus, ini ada minus. Nah, maka nanti minusnya di sini bisa hilang. Tahu? Ini kan sama dengan
Ini ya, ILWB saja. Dari sini kita dapat omega F sama dengan akar dari 2 ILWB per M. Jadi ini kecepatan sudut akhirnya. Oke, sekian pembahasan soal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.